Bab 1460. Ini gratis. Suami. Setelah tubuh wanita itu didominasi oleh Rita, saat dia melihat warrior Yang, ia langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan warrior Yang. Begitu lembut, begitu lembut. Inilah yang dirasakan warrior Yang saat ini. Warrior Yang, bagaimanapun, tidak berniat mengambil keuntungan dari pihak lain. Wanita ini menganggapnya sebagai suami pihak lain, itulah sebabnya dia memeluknya. Dia tidak ingin menghujat perasaan pihak lain. Selain itu, sangat mengagumkan bagi seorang wanita untuk mati demi seorang pria. Pada titik ini, warrior yang melepaskan wanita itu. Suami. Wanita itu memandang warrior yang dengan mata bingung. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Suamimu, dia sudah mati." Dia memutuskan untuk lebih langsung dengan pihak lain, jika tidak, semakin dia berpura-pura menjadi suami pihak lain, semakin dalam pihak lain akan jatuh, dan semakin dalam jebakan, semakin sulit untuk melepaskan obsesi itu. Sakit panjang lebih buruk daripada sakit pendek, jadi dia memilih untuk langsung. "Suamiku, kamu." Wanita itu memandang warrior yang dengan heran, "Kamu, tidak apa-apa." Warrior yang terdiam sejenak, lalu berjalan ke arah wanita itu, dan kemudian dia menatap wanita itu secara langsung. "Perhatikan baik-baik, apakah aku benar-benar suamimu?" Wanita itu meraih tangan warrior yang, matanya penuh ketegangan. "Suamiku, jangan menakuti Rita, kamu adalah suamiku." Warrior yang mengerutkan kening, dia yakin bahwa di mata wanita ini, penampilannya saat ini adalah penampilan suami pihak lain yang telah meninggal. Ketika seseorang berduka secara berlebihan, mungkin ada situasi, yaitu, membangun dunia fantasi mereka sendiri. Di dunia fantasi ini, tidak ada rasa sakit. Pada saat ini, di dunia wanita ini, suaminya tidak jatuh. Cara menarik pihak lain keluar dari dunia fantasi pihak lain, inilah yang harus dilakukan warrior yang. Setelah terdiam lama, niat membunuh dan niat pedang keluar dari tubuh warrior yang, dia menatap Rita, "Suamimu telah menyadari niat membunuh dan niat pedang." "Suamiku, kapan kamu menyadari niat membunuh dan niat pedang?" Rita bertanya dengan bodoh. "Sakit parah." Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa pendekatan umum pasti tidak akan berhasil. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba meraih tangan Rita, "Ayo tidur." Mengatakan itu, dia menarik Rita langsung ke tempat tidur. "Pergi tidur." Mendengar dua kata ini, wajah Rita tiba-tiba memerah, dan matanya malu. Segera, dia dibawa langsung ke samping tempat tidur oleh warrior yang juga sopan, langsung memeluk pinggangnya, dan berkata, "Ayo tidur." "Suami." Suara Rita seperti nyamuk, wajahnya memerah, dan dia malu. Warrior yang menatap lurus ke arah Rita, dan kemudian mulai menanggalkan pakaian pihak lain dengan kedua tangan. Rita awalnya memutar, tetapi segera, dia tidak melawan dan membiarkan warrior yang menanggalkan pakaian untuknya. Warrior yang juga tidak bercanda, dia benar-benar lepas landas, dan segera, tubuh Rita hanya tersisa sepotong pakaian dalam. Wajah Rita menjadi lebih merah, seperti awan yang terbakar. Tapi itu membuatnya semakin menawan. Tubuh yang diduduki Rita saat ini seperti buah persik yang baru matang, memancarkan aura menggoda di seluruh tubuhnya, yang membuat orang ingin mengambilnya dengan ganas dan menelannya. Untungnya, warrior yang tidak kehilangan kesabaran. Meskipun dia bukan pria terhormat, dia bukan tipe orang yang dikendalikan oleh tubuh bagian bawah. Apalagi dia adalah seorang kultivator pedang, seorang kultivator pedang dari Haiden dan kecemerlangan niat pedang.
Jika dia tidak mau, dia tidak akan tergoda oleh wanita cantik di depannya. Tentu saja, dia juga seorang pria, dan itu normal untuk melirik dua kali ketika melihat hal-hal indah. Setelah dua pandangan, itu harus beberapa. Warrior yang menekan pikirannya, lalu meletakkan tangan kanannya di bahu Rita, dan kemudian dia perlahan-lahan mencium bibir Rita, sementara mata Rita perlahan tertutup, terlihat seperti seorang pria sejati. Tepat ketika bibir warrior yang hendak menyentuh bibir Rita, Rita tiba-tiba membuka matanya, sementara warrior yang berhenti. Rita menatap warrior yang sejenak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melepaskan diri dari warrior yang dan membalikkan punggungnya. Melihat adegan ini, warrior yang tersenyum di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa metodenya efektif. Kedalaman kasih sayang wanita ini kepada suaminya terlihat dari pengorbanannya. Bisa dikatakan di dalam hatinya, mutlak hanya ada suaminya. Dengan kata lain, sangat tidak mungkin baginya untuk mengkhianati suaminya. Dia melakukan ini sekarang, tujuannya adalah untuk melihat apakah pihak lain masih diselamatkan. Jelas, ada bantuan. Apakah pihak lain itu naluriah atau sedikit sadar? Singkatnya, dapat dilihat dari penolakan pihak lain terhadapnya bahwa pihak lain menolaknya. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Aku bukan suamimu. Kamu." Pada saat ini, Rita tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Warrior yang memandang pihak lain untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, "Karena kamu berkata ya, ayo tidur." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mencubit sudut pakaian dalam pihak lain. Selama dia dengan lembut menariknya, pihak lain akan muncul di depannya tanpa syarat. Memegang sudut pakaiannya, warrior yang memandang Rita dan berkata, "Apakah kamu benar-benar menginginkan ini?" Rita menatapnya tanpa berbicara. Warrior yang mengangguk, lalu menekan tangannya sedikit, tetapi pada saat ini, tangan Rita tiba-tiba memegang tangannya, dan kemudian dia berbalik dan muncul di tengah ruangan. Pada saat ini, pakaiannya sudah dipakai. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, "Suamiku, Rita tidak nyaman hari ini, aku akan melayanimu di lain hari, oke?" Warrior yang terkekeh ringan, lalu berjalan di depan Rita dan berkata, "Nona Rita, mengapa kamu menipu diri sendiri? Kamu melawanku, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu menolakku?" Rita terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Rita tidak melawan suaminya. Tidak ada perlawanan." Warrior yang terkekeh ringan, dan kemudian dia langsung melilitkan pinggang Rita, tubuh yang terakhir membeku, tetapi warrior yang berkata langsung, "Karena kita tidak melawan, maka mari kita lakukan sesuatu." Apa yang harus dilakukan antara suami dan istri? Itu, dia mencium Rita secara langsung. Namun, warrior yang tertegun. Karena dia benar-benar mencium bibir satu sama lain secara langsung, kali ini Rita tidak menolak. "Kenapa kamu tidak melawan?" Warrior yang menatap mata Rita, dan pada saat ini, dia merasakan kram di perutnya. Peng! Segera setelah itu, dengan suara teredam, dia terbang keluar dari pintu secara terbalik, dan dia terbang ribuan kaki. Setelah beberapa saat, warrior yang bangkit dari tanah. Dia menatap Rita di gubuk di kejauhan. Saat ini, Rita menatap kosong ke tangannya, matanya penuh warna linglung. "Apakah kamu bertanya-tanya mengapa kamu pindah?" Pada saat ini, warrior yang muncul di depan Rita, "Kamu tidak perlu memikirkannya. Karena, aku sama sekali bukan suamimu, itu karena aku bukan suamimu, jadi kamu secara naluriah menolakku." "Aku." Rita menatap kosong ke tangannya, tidak tahu harus berkata apa.
Warrior yang menatap langsung ke arah Rita, "Nona Rita, aku tahu bahwa sangat menyakitkan bagimu untuk kehilangan suami. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa menipu diri sendiri seperti ini, dan kamu dapat menemukan pria manapun untuk menjadi suamimu? Jika dia tahu, dia akan lebih menderita. Dengan melakukan ini, kamu membius dirimu sendiri, dan kamu menyiksa dirimu sendiri." Mata Rita penuh linglung, dan dia diam. Warrior yang berkata lagi, "Nona Rita, kamu memperhatikan dengan baik, apakah aku suamimu?" Rita mengangkat kepalanya untuk melihat Warrior yang, dia melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat adegan ini, Warrior yang berkata dengan cepat, "Aku sama sekali bukan suamimu, karena suamimu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu." Tidak. Pada saat ini, ekspresi Rita tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. "Suamiku tidak mati, dia jenius, dia tak tertandingi, bagaimana dia bisa mati? Dia tidak mungkin mati." Mengatakan itu, dia menamparkan Warrior yang langsung di dada. Peng! Warrior yang terbang keluar lagi. Meskipun dia dipukuli oleh Rita, Warrior yang merasa lega bahwa wanita ini telah melarikan diri dari dunia fiksinya. Kali ini, Warrior yang tidak bangun, dia berpura-pura mati. Wanita ini telah kembali ke dunia nyata dari dunia fiksi, dan pihak lain akan segera memikirkan masa lalu, dan kemudian akan mengerti apakah suaminya sendiri sudah mati atau tidak. Namun, selama periode waktu ini, pihak lain pasti tidak normal, dan dia tidak boleh dirangsang dengan cara apapun, jika tidak, pihak lain pasti akan mengacaukannya. Sama seperti barusan, itu menembak langsung. Periode waktu ini, pihak lain adalah waktu paling gila. Jadi, lebih baik berpura-pura mati, dan ketika pihak lain memikirkannya, itu akan menghilang secara otomatis. Pada saat itu, misinya selesai. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh Warrior yang, ekspresi wajah Rita di kejauhan berubah dari waktu ke waktu, momen suram, momen linglung, momen kesakitan, momen. Singkatnya, sepertinya ini sangat tidak normal. Tidak hanya itu, aura yang memancar dari tubuh pihak lain sangat ganas, dan ruang di sekitarnya terus-menerus diganggu oleh guncangan yang sangat menakutkan. Ketika dia melihat adegan ini, kelopak mata Warrior yang melompat. Meskipun Rita meminjam tubuh ini, kekuatannya masih ada. Tapi ini juga normal, menurut apa yang dikatakan wanita pemilik tubuh ini sebelumnya. Rita ini pernah menjadi Master Super, dan kekuatan lawan pasti tidak lemah untuk Master tubuh ini. Kalau tidak, jiwa Rita tidak akan bisa menempati tubuh ini. Sederhananya, tidak peduli siapa yang mendominasi tubuh ini, dia bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Kamu tidak bisa diprovokasi, tetapi kamu masih bisa bersembunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Warrior yang merasa ada yang tidak beres. Dia mendongak dan melihat wajah. Wajah ini tentu saja milik Rita. Aku tidak tahu kapan, Rita sudah muncul di depannya. Aku tidak tahan lagi. Warrior yang berdiri. Dia melirik ke pihak lain. Pada saat ini, kelembutan di mata pihak lain hilang, tetapi tidak dingin. Jelas, itu masih hati yang polos, tetapi telah kembali normal. Tubuh zaman. Rita menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Setelah berbicara, dia menatap langsung ke arah Warrior yang, "Aku dapat membantumu menerobos ke alam keabadian, atau bahkan melampaui alam keabadian, kamu mau?" Tenggorokan Warrior yang berguling, dan kemudian dia berkata, "Apakah itu gratis?" Bersambung.